Kami rindu memberi yang terbaik buat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu yang telah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah ini Tuhan boleh kembali untuk kemuliaan dan kebesaran saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu hingga pada hari ini. Kami boleh menikmati, kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Dan kami boleh bersekutu, kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena kami kagum akan Engkau. Kami menghargai Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar itu sudah Engkau nyatakan buat kami. Sehingga kami boleh senantiasa mengalami kebaikan Tuhan hingga hari ini. Itu semua adalah kebaikan dan kemurahan-Mu saja. Kami bersyukur kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan yang besar buat kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan mengurapi sehingga kami boleh mengerti yang menjadi maksud dari firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Ya. Kita sudah seminggu ya, sudah libur ya. Ya saudara bisa menikmatilah itu dikasih kesempatan ya. Ada yang menikmati di rumah gitu ya, ada yang menikmati di luar kota, di tempat-tempat wisata. Ya kalau kita dikasih waktu ya nikmatin dengan gaya kita masing-masing. Ya, ada yang menikmati di rumah, aku di rumah aja bud, bakar telo, membakar apa gitu ya, boleh ya. Yang penting bagaimana kita itu bisa menikmati yang Tuhan berikan buat kita. Ya, saya nggak ngucapin minal aidin ya. Saya mengucapin salam sejahtera buat kita semua, amin. Ya, saudara, siang hari ini saya berbicara tentang nilai sebuah ketaatan. Ya, nilai sebuah ketaatan. Karena ya, ketaatan itu
Ada yang memang dia mungkin 90%, 80%, turun. Ya. Saudara, itu yang bisa mengerti adalah engkau dan Tuhan. Tapi kita bisa melihat dari orang-orang yang taat ini. Ya. Kita bisa melihat buahnya. Kita bisa melihat sikapnya. Kita bisa melihat bagaimana dia bertanggung jawab. Kita bisa melihat bagaimana dia melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Karena ketaatan itu tidak dilepaskan dengan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Allah Kristus adalah juru selamat dan kita tidak pernah taat, bagaimana kita membuktikan bahwa kita beriman kepada Tuhan? Ya. Jadi di dalam Alkitab kita bisa melihat ada orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Contoh Daniel, raja mengeluarkan aturan siapa yang gak menyembah aku akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Daniel katakan, aku tetap taat sama Tuhan, apapun resikonya. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego juga begitu. Kalau kamu gak menyembah aku, kamu masuk ke dalam dapur api. Mereka katakan, aku tetap taat sama Tuhan. Meskipun Tuhan tidak menolongku sekalipun, aku tidak akan menyembah. Ini luar biasa nih. Aku tetap taat sama Tuhan. Orang-orang yang taat kepada Allah, itu ada harga yang harus dibayar. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Saudara pagi ini kan datang ke tempat ini. Ya. Biarlah tujuan kita beribadah pada siang hari ini, setiap minggu yang kita lakukan, karena bukan kewajiban, bukan sekedar jadwal seperti yang disampaikan oleh Om Benny kemarin, tapi karena kita taat, kita mengasihi Tuhan. Jadi ada harga yang dibayar. Waktu saudara, mungkin uang untuk transportasi, bensin dan sebagainya. Karena kita mau taat kepada Tuhan. Ada harga yang dibayar. Tapi kita juga melihat saudara, di dalam Alkitab, ada orang-orang yang tidak taat. Samuel pesan Saul, tunggu aku. Tapi Saul tidak melakukan apa yang dipesankan Samuel. Ya. Bahkan dikatakan setelah itu Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Yunus, dia diutus ke Niniwe. Tapi dia lari ke Tarsis. Tidak taat. Apakah ketidaktaatan ada harga yang dibayar? Ada harga yang dibayar juga. Bahkan mungkin ketidaktaatan itu menyebabkan harga yang kita bayar lebih besar. Saul ketika dia tidak taat kepada Tuhan, dia katakan, aku gak berkenan kepadamu, bahkan kerajaanmu akan aku keserahkan kepada yang lain. Saudara mau taat kepada Tuhan, saudara tidak taat kepada Tuhan, ada harga yang kita bayar. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia taat. Ya. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8.
Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya coba pelajarin ya di sini ya, ayat 8, dan dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Dia taat. Mungkin kita berkata, oh kan dia Tuhan om, dia kan Allah sendiri. Tapi ini dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati. Nah kita ini kan juga begitu. Kita ini manusia. Ya. Dan Kristus sudah mencontohkan bagaimana dia taat sampai mati. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 ini menjelaskan bahwa kita ditebus ya oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus, karena ketaatan Kristus sebagai manusia. Ketaatan. Saudara, mungkin ada hal-hal yang membuat kita tidak taat. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak taat. Kalau secara garis besar karena kepentingan saja. Seringkali karena kepentingan, kan macam-macam ya kepentingan itu. Ya. Harusnya kita beribadah, kemudian ada mungkin pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ya kalau di sini mungkin ibadah bisa 2 kali. Ya udahlah pagi ini saya harus kerja yang benar dan sore bisa saya lakuin. Tapi kalau misalnya kebaktian kita ini cuma sekali dan kita dihadapkan seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Loh ini dihadapkan kepada kita. Ya. Ketaatan Yesus itu tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Kristus tidak terpengaruh. Dia tetap taat meskipun dia menderita. Nah, penderitaan kita sebagai manusia sampai seberapa besar sih dibanding dengan apa yang Tuhan alami ketika dia harus taat sampai mati. Seberapa besar? Mungkin kita akan kehilangan kesempatan dan membuat kita susah. Mungkin kita kehilangan kesempatan sehingga kita kehilangan keuntungan. Seberapa besar? Ya mungkin ada yang berpikir, lah itu kan kesempatan tidak 2 kali. Kesempatan enggak 3 kali. Saudara, saat ini kita harus memilih antara ketaatan
dan kepentingan kita. Kita harus memilih. Ya kalau dua-duanya bisa jalan, ya itu bagus. Tapi ada masanya kita disuruh pilih hitam atau putih, benar atau salah, tidak ada abu-abu. Kita seringkali juga dihadapkan seperti itu. Apakah kita tetap taat di hadapan Tuhan? Karena ini penting sekali. Ya. Yang menyelamatkan saudara itu adalah ketaatan saudara, dan ketaatan saudara berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa ketika kita diberi anugerah untuk diselamatkan, bukan berarti kita tidak harus taat. Jadi bukan berarti ketika kita diberi anugerah keselamatan, terus kita, wah aku dapat anugerah. Justru karena kita dapat anugerah, kita taat. Ya, kita menghargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saya tergelitik dengan tema ini karena saya melihat di luar sana bahwa ketidaktaatan itu lebih besar prosentasenya daripada ketaatan. Ada surveinya Om. Wah saya mungkin nggak survei. Tapi ketika saya bergaul dengan orang, ketika saya kan setiap hari itu ketemu keliling orang satu dengan yang lain, ya toh, yang diomongkan, yang dikatakan itu tentang keinginan-keinginan untuk melanggar firman Tuhan. Ya, saya nggak lakukan survei sih, enggak survei bagaimana. Tapi kita bisa melihat Bapak kok gini ya. Saya cerita sama istri saya, ya, bahwa ya karena saya kan teman-teman saya dekat sama teman-teman di kantor ya, saya kadang-kadang nanya gimana sih kalian kalau mengelola duit, ya rata-rata mereka ngomong begini, bahwa saya itu selalu punya uang lagi, ada yang harus tidak diberitahukan kepada istri. Saya dulu begitu saudara, tapi malu sekarang. Ya, tidak diberitahukan kepada istri. Ya, loh kenapa? Oh istri saya itu kalau sudah pegang duit kayak singa ya Pak. Ya ini juga peringatan buat kita, kalau pegang duit jangan kayak singa. Ya. Kenapa? Ya seperti Om Beni kemarin sampaikan, masa Pak saya yang nyari duit, ya kan? Saya yang memberi dia duit. Kemudian ketika saya mau minta sepatu baru minta belum bayar, itu masih banyak keperluan yang lain. Sehingga dengan menghadapi hal itu ya saya ambil, ada uang lagi buat saya. Ini koreksi buat kita. Kita harus terbuka, suami istri terbuka ya. Supaya kita taat. Kalau nggak taat itu nanti jadi masalah ke depan. Ya. Kristus Yesus tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialami. Di tengah banyaknya orang menghindari masalah dan penderitaan yang muncul akibat ketaatan, Yesus membuktikan ketaatannya di tengah penderitaan. Yesus tidak berhenti untuk melayani, baik di dalam pelayanannya bahkan sampai mati. Di sepanjang hidupnya banyak hal yang membuat Kristus itu menderita, tetapi dia tetap taat. Seperti Filipi 2 ayat 8 tadi, sebagai manusia dia taat sampai mati. Ini standar yang sangat tinggi buat kita. Ya. Standar yang tinggi buat kita.
Tapi kita harus belajar. Seringkali nilai sebuah ketaatan itu diuji melalui masa-masa sulit. Ya, ketaatan itu diuji pada masa-masa sulit. Ketaatan itu diuji saat kita mungkin sendirian dan tidak ada orang yang memperhatikan. Dan hanya Tuhan yang memperhatikan. Itu ketaatan kita diuji. Pernah satu saat saya ngambil duit di sebuah ATM. Ya. Kemudian mungkin orangnya tergesa-gesa, saudara. Jadi dia pakai sepeda motor. Kemudian dia setelah ngambil duit lari duet gitu ya. Waduh, saya bilang, nah saya mau masukin ATM loh, kok nggak bisa. Terus lama-lama ATM kan keluar sendiri. Gitu. Oh enggak sih, waktu itu ada tulisan saldo sekian gitu ya. Terus dia jalan. Saya bilang, ya saya out, terus kemudian saya tunggu ini orang. Wah, dari sebelah sana motor kencang. Terus di depan ATM itu saya bilang, Mas, ATM-mu ketinggalannya. Saudara, itu butuh satu ketaatan. Ya, pada masa-masa sulit. Emang Budi pernah masa sulit? Wah, banyak masa sulit. Kalau nggak masa sulit, nggak pernah mengalami masa sulit, ya kita nggak akan pernah kuat. Kalau kita nggak pernah diuji, kita nggak pernah dibanting, kita nggak pernah digepok, dipukul dengan masalah-masalah, ya kita nggak akan kuat seperti sekarang. Saya membaca satu artikel yang ditulis oleh Renald Kasali. Singkat, bahwa sekarang ini kan ada istilah healing ya, healing, bukan giling ya, healing, bukan terenggiling, tapi healing. Sebentar healing, dan dari tulisan itu dikatakan bahwa orang sekarang itu karena banyak sekali hal yang dihadapin, dia banyak sekali mengeluh, sehingga dia butuh healing, dia butuh waktu. Nah, ini kan bertentangan semua nih. Maksudnya apa? Banyak masalah, banyak keluhan, banyak healing, ya toh, sehingga banyak keperluan yang keuangan yang digunakan untuk mencukupi itu semua. Ya, healing. Oh, saudara healing boleh lah. Boleh. Ya. Saya juga healing kok kemarin ke Jogja itu kayak dawet kecemplung lumpur. Ya. Dawet sih enak dipangan. Dawet itu saudara, ini saya enak. Tapi dawet itu kayak lumpur, jadi wadetnya minta ampun. Saya bilang, waduh, ini kok diparani, ya serapopo. Baru tahu kalau lebaran di Jogja itu kayak begitu. Ya serapopo. Saudara, Tuhan Kristus itu tidak terpengaruh oleh penderitaan dan dia tetap taat. Yang kedua, ketaatan Yesus itu tidak berubah karena ketidaksetiaan orang lain. Ya. Di dalam Yohanes pasal 6, kita coba baca dulu. Yohanes pasal 6. Ayat 26 dan 27.
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah kenyang makan roti itu, dan kamu kenyang." Ya, kita baca di dalam ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau kita baca perikop di pasal 6 ini, ya, kita akan tahu persis ceritanya. Ya, orang mencari Tuhan karena kepentingannya dia. Karena supaya kepentingannya itu dicukupin. Ada yang begitu? Saya mencari Tuhan supaya hidupku ini lepas dari masalah, hidupku ini kaya, hidupku ini diberkati. Untuk kepentingan kita mencari Tuhan. Saudara, cobalah kita berpikir sekarang ketika kita datang dalam ibadah, biarlah pola pikir kita itu begini. Ketika kita datang beribadah, kita akan setting pikiran kita dengan memberi kepada Allah. Gimana memberi kepada Allah? Saudara memuji-muji Dia. Saudara bisa mengagungkan dengan kekaguman kepada Allah. Jangan ketika kita datang, itu kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Tujuan pribadi kita. Karena apa, saudara? Kalau kita datang kepada Tuhan dengan kepentingan kita sendiri, sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi, maka kita akan tinggalkan Tuhan. Gimana sih? Aku ikut Tuhan kok, aku nggak diberkati, malah banyak masalah. Gimana sih? Kok aku ikut Tuhan, kok hidupku gini-gini saja? Cobalah kita mulai setting kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita memberi waktu kita, memberi hati kita, memberi penyembahan kita, memberi pujian kita kepada Allah. Bukan kepentingan ini. Jadi kita coba berpikir begini, saya mau berangkat nih ke gereja. Saya mau melayani Tuhan. Dengan cara apa? Saya akan memuji Dia dengan benar. Saya akan menyembah Dia dengan benar. Saya akan mengagungkan Dia dengan benar. Karena saya kagum kepada Allahku. Kan begitu. Kristus tetap setia ketika orang-orang lain meninggalkan. Ketika sesuatu yang gak benar, Dia tegur dengan keras. Kamu mencari aku cuman urusan perut. Atau kalau yang sekarang, kamu mencari aku cuman karena kepentinganmu. Kalau sudah baca terus ini pasal mana, Tuhan tegur dengan keras. Tapi Tuhan juga kasih pengertian. Dan kalau kita baca, ada satu ayat katakan, perkataan ini keras. Dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan tidak terpengaruh dengan situasi seperti ini. Ora apa-apa meninggalkan aku. Tapi aku, misiku adalah taat kepada settingan yang Allah sudah buat. Mungkin kita ditinggalkan orang-orang dekat kita ketika kita taat. Mungkin kita akan ada konflik ketika kita melakukan hal yang benar. Apakah kita tetap taat?
Itu yang kedua. Tadi saya katakan bahwa ketika orang lain meninggalkan kita, apakah kita tetap taat? Yang lebih berat adalah ketika orang yang kita cintai, ketika orang yang dekat dengan kita, karena ada mereka tidak mau taat. Karena kita melakukan ketaatan, melakukan kebenaran, mereka memusuhi kita. Bisakah kita tetap taat? Jadi ini nggak gampang, tapi kita dihadapkan hal ini gitu. Ya, nggak gampang, kita dihadapkan hal ini. Ya, kalau saya melihat di YouTube itu ya, itu ada kesaksian bagaimana dia menerima Kristus, kemudian keluarganya katakan kamu keluar dari rumah. Ada juga yang suami terima Kristus, istrinya bilang udah cerai. Ada yang istrinya terima Kristus, suaminya bilang cerai. Saya melihat hal ini, waduh luar biasa. Sebenarnya itu nggak gampang. Ya. Saya kemarin, kapan hari ya, saya lupa. Itu ada yang makan bakso di tempat saya. Kebetulan saya pas libur kalau nggak salah ya itu. Libur, wah, dia ngomong begini. Akhirnya kan saya jawab secara apa ya, kekristenan gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, "Loh, Bapak Kristen?" Gitu. "Oh iya, saya Kristen." gitu. "Loh, kenapa?" Jawabannya Bapak itu kok seperti orang Kristen. "Oh iya, saya Kristen." gitu. Dia bilang, "Saya juga Kristen, Pak." Oh, saya bilang, "Oh, puji Tuhan. Saya mantan pendeta, Pak." Waduh, ini kan pukulan berat buat saya. Nah terus gimana kok bisa jadi mantan pendeta? Ini orang Kristen, saudara, di dalam keluarga ini. Dan orang ini, dia bilang, orang ini kaya raya, semadiun. Dia cerita, ya saya nggak tahu lah, dia ngomongnya begitu. Saya itu mantunya orang terkaya di Madiun, Pak. Nah, saya mikir, kok iso pisah gitu ya? Saya bilang, lah kok iso pisah? Karena gini loh, Pak. Bujuk ki watos. Ya dalam hati saya, ya paling sampean juga atos juga. Oh sebentar-bentar konflik sampai nggak selesai. Akhirnya pisah, jeder. Ya, pendetanya ditinggal. Pendeta salah satu organisasi besar. Lah saya percaya karena dia punya itu ya, apa itu? Kayak kartu ya sebagai pendeta gereja ini gitu ya. Terus kemudian, nah terus piye? Wah, aku mau ngangkel apa? Wah, aku terus akhirnya ya rabi maneh duwe anak. Tapi Pak, tahu nggak? Ini yang saya kawin ini orang di luar sana. Sekarang itu masuk Kristen dan dia setia luar biasa. Saya mikir, lah ini kok model piye? Ya, kalau kita itu kan, kalau firman Tuhan katakan ya, bojomu rong mati ya ora usah kawin maneh. Wah, dia mulai melakukan pembenaran. Pak, itu orang-orang yang besar itu, itu Pak, juga punya masalah dengan perempuan. Aku bilang, Pak, aku nggak ngomongin hal-hal itu. Aku ngomongin sampean aja. Saya ingin ngene wae, Pak. Ya.
Wis to, ora usah ngurusi wong liya. Kalau kita berbuat salah itu kalau kita berbuat salah seringkali kita itu membuat alasan-alasan pembenaran dengan orang-orang yang lebih hebat bahwa mereka juga pernah jatuh. Saya ini gampang aja. Ya saya bilang, satu hal aja. Buang keegoisanmu. Taat kepada firman Tuhan. Tapi orang gampang, Pak. Aku bilang gak gampang, saya bilang. Enggak gampang ini. Ya. Tapi kalau kamu taat sama Tuhan, egomu itu bisa lama-lama bisa dikalahkan dengan ketaatanmu kepada Tuhan. Iya Pak, anak saya yang satu itu dokter, yang satu apa gitu. Udah gede loh saudara. Dia bilang, ini masalahnya kita nggak mau taat aja. Orang Kristen yang sudah baik, harmonis, bisa pisah. Karena apa? Ketidaktaatan. Akhirnya dia pisah, dia katakan, aku ya susah Pak Jani. Sepanjang umurku ini aku susah. Saya bilang, susahmu itu karena mbok gawe dewe. Ya loh, susahnya kan bukan karena ini, tapi memang kamu sengaja buat ini supaya hidupmu susah sendiri. Ya dia bilang ya, saya dulu itu saya direktur di sini ya, dia hebat gitu. Terus ya sekarang aku jadi kere ya Pak. Saya bilang, wes susah merkane mbok gawe dhewe. Kristus tetap taat. Bahkan ketika orang-orang terdekat, murid-muridnya meninggalkan dia. Tetap taat. Ya. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 21. Ini untuk bagian yang keempat. Jadi Kristus itu tetap taat kok meskipun dia ditolak. Kalau kita melihat di pasal 21 ini, Kristus itu dielulukan. Mulai ayat 1 sampai 11. Diagungkan, ditinggikan, bahkan disambut dengan luar biasa. Tapi kalau kita melihat terus nanti, kita lihat di dalam Markus gitu ya. Kita lihat di dalam Markus pasal 15. Kalau kita melihat di Matius tadi, bagaimana orang itu menyambut dia. Ya. Tapi kalau kita melihat Markus pasal 15, ayat 16, kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atasnya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok, dia menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya ya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 21 itu berbanding terbalik ketika kita melihat seperti ini. Di dalam Markus ya. Kita juga bisa melihat Markus pasal 15 ya, ayat 14, lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Kristus tetap taat, saudara. Ya.
Kalau saya coba belajar, mempelajari gitu ya, sejarah tentang Kristus ini, di sepanjang pelayanannya, aduh, ya, itu banyak sekali penderitaan. Dan orang-orang yang datang kepada dia, ya, kebanyakan orang yang mempunyai kepentingan. Matius pasal 21 katakan, Hosana bagi Raja. Markus pasal 14 katakan, salibkan dia. Diterima, ditolak. Diterima, ditolak. Saudara, mungkin saat ini kondisi kita baik. Kondisi kita tidak ada masalah. Kebutuhan bisa tercukupi. Ya. Tapi mungkin ada juga saat ini kita mengalami sesuatu yang sulit. Kesulitan. Bahkan ditolak. Ini saya lihat Kristus ini ditolak. Ditolak. Tapi bisakah kita tetap taat? Ini kata-kata ini cuma 4 huruf tapi ini butuh perjuangan. Dan harus diperjuangkan dalam hidup kita. Kalau kita belajar firman Tuhan tentang kehidupan Kristus ini, waduh, ini luar biasa. Bagaimana dia taat karena mengasihi kita. Dia tidak melakukan pelanggaran. Dia taat karena mengasihi kita. Ketaatan Kristus dilakukan sampai dia korbankan dirinya. Ia telah merendahkan dirinya sampai mati. Merendahkan dirinya sampai mati. Kadang-kadang kita ini ketika kesinggung atau apa, kita suruh merendah dikit aja susahnya minta ampun, ya. Coba dong minta maaf. Oh, dia yang salah enak ya harusnya dia yang minta maaf dong. Aku kan bener. Itu standar dunia, gitu ya. Tapi Kristus merendahkan diri sampai mati. Taat di kayu salib untuk kita. Nah, sekarang ini kita akan jadi pengikut dia. Sampai di mana ketaatan kita saat ini? Ketaatanmu itu diuji ketika engkau keluar dari tempat ini. Keluar di luar, di tempat pekerjaan. Dimanapun, berkumpul dengan berbagai macam orang. Ketaatanmu diuji, saudara. Ketaatanku juga diuji. Karena apa, saudara? Saatnya nanti. Ya. Ketika Tuhan datang, dia katakan, engkau hambaku yang setia, sabaslah engkau. Saudara, saya perlu sampaikan ya, jangan sampai salah.
Kalau tujuan saudara itu taat supaya selamat, saudara salah. Tetapi karena kita selamat, kita akan menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Bukan berarti terus, kan ada juga, oh, kamu kan sudah ditebus, ya kamu ya hiduplah secukupnya. Tidak. Ada orang yang punya prinsip begini, aku kan jadi orang Kristen, sing penting aku ora ganggu wong liya, aku berbuat baik ke orang, ya, dan orang nggak ganggu aku. Orang tidak membuat masalah dengan aku. Ora cukup gue. Padahal banyak orang yang akan membuat masalah dengan kita. Tapi bisakah kita tetap taat? Kalau orang buat masalah dengan saya nggak buat masalah sama dia kok. Ya harusnya dia, itu hukum-hukum dunia. Tapi kita belajar merendahkan diri. Orang usah sampai mati. Tapi Kristus katakan, dia merendahkan dirinya sampai mati. Orang mati dok. Bahkan disalibkan. Wah. Saudara, kalau kita baca, itu orang-orang yang penjahat-penjahat besar pada masa itu hukuman paling nista disalib itu. Kristus, dia tidak berbuat salah. Dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, cobalah kita mulai berpikir di sepanjang hidup kita ini, antara kita taat dan tidak taat itu besar yang mana? Kita mulai mikir. Saya perlu katakan ini, mungkin ada orang itu karena umur aja om. Ya, itu karena umur semakin tua semakin banyak merenung. Kan lebih bagus kalau saudara usia 30 tahun tapi punya ketaatan orang-orang yang luar biasa. Amin. Kan begitu. Orang usah nunggu tua baru taat. Ketika engkau muda sekalipun taat sama firman Tuhan. Kan begitu. Wah, aku umurku masih panjang kok om. Panjang bagaimana kamu bisa menentukan? Ada orang-orang yang umur 24 tahun mati. Selawe mati. 26 mati. Orang usah ngenteni 50. Umur 26 dipanggil Tuhan, terus kemudian kita hidup di dalam ketidaktaatan, emang kita jadi selamat? Seringkali kita mengukur saya akan taat pada usia sekian, saya akan taat kalau saya mendapatkan ini, saya akan taat, semua bersyarat. Mending sekarang saya mau taat saat ini. Orang usah ngasih syarat-syarat apapun. Aku nek wis sugih aku mau taat. Aku nek wis sugih aku mau berkorban. Nah, saudara kalau katakan aku kalau sugih aku mau berkorban, saudara ketika kau sugih pun saudara belum tentu kok mau berkorban. Ini syarat-syarat yang kita buat sendiri. Ketika syarat itu, kowe sekarang sudah cukup loh. Kapan kamu katanya mau korban? Enggak. Korban itu dilatih ketika kita nggak punya. Nah nanti nek kowe sugih, kowe akan berkorban, kan gitu. Ini saudara ketaatan. Saya agak menyimpang. Ketika Tuhan melihat orang mempersembahkan korban, ibu janda itu, dia katakan, aku berkenan akan persembahan dia. Bukan masalah dia nggak punya. Bukan masalah dia miskin. Tapi dia taat. Saudara-saudara,
siapa kita sekarang ini. Ketaatan yang bagaimana yang kita miliki saat ini? Apakah kita banyak pelanggaran-pelanggaran? Saudara, untuk melanggar firman Tuhan, saudara nggak perlu belajar. Untuk melanggar firman Tuhan, saudara nggak perlu belajar. Tapi kalau kita mau benar, kita butuh waktu untuk belajar. Kristus di sepanjang hidupnya, dia sudah bisa membuktikan dia sebagai manusia yang taat. Biarlah firman Tuhan siang hari ini kita ngerti, kita bisa tangkap, dan kita akan lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang selalu menepati setiap janji dan tidak ada yang gagal di depan. Kau jadikan kami sebagai pemenang, dan kami bersyukur sampai saat ini pun kami memperoleh kekuatan kesehatan hanya karena kasih karunia. Dan kami percaya ketika kami berpisah pulang, Kau selalu menyertai, akan memberkati kami semua. Maka saat ini Tuhan, kami percaya Kau mengangkat tangan kami, dan Kau turun tangan untuk memberkati setiap kami. Maka sedang jemaat kasih Tuhan pulanglah, dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kau, selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari segala mara, bahkan memberkati kau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua percaya berkatakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Yeah.